Shalom murid-murid, bertemu kembali di video pembelajaran agama Kristen kelas 6 bersama Miss Sri. Murid-murid, seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau belajar dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang melayani sesama dengan kemampuan yang mereka miliki. Tolong kami agar dapat memahami pembelajaran hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Murid-murid, persiapkan diri kalian dengan mengambil buku cetak agama Kristen kelas 6. Hari ini kita akan membahas bab 11, tokoh yang melayani sesama, yang ada di halaman 92. Murid-murid, Miss mau bertanya, siapakah yang merawat kalian dari kecil hingga kalian bisa bertumbuh sebesar sekarang? Siapa yang menyekolahkan kalian sehingga pengetahuan kalian semakin bertambah dari hari ke hari, apalagi sekarang kalian sudah kelas 6 SD? Siapa yang selalu memeluk kalian ketika kalian bersedih? Siapakah orangnya? Ya, tentu orang-orang di lingkungan terdekatmu, orang tua atau mungkin kerabat dekat. Dari merekalah kamu pertama kali belajar tentang mengasihi. Nah, sekarang murid-murid belajar tentang kasih di lingkungan yang lebih besar lagi ketika kamu mulai bersekolah. Mungkin waktu murid-murid masih di TK, ibu atau bapak guru mengikatkan tali sepatu kalian yang terlepas. Sekarang, jika kamu bersedih, teman dekatmu akan menghiburmu dan memberimu dukungan. Sebagai orang Kristen, kita perlu mempelajari kasih dari sumbernya, yaitu Tuhan Allah. Bagaimana caranya? Caranya dengan membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Murid-murid, di dalam Alkitab ada banyak cerita tentang tokoh-tokoh yang dapat kita tiru. Nah, sekarang Miss akan menceritakan tentang tokoh yang ada di Perjanjian Lama dan tokoh yang di Perjanjian Baru, di mana kedua tokoh ini melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Siapa saja mereka? Dengarkan penjelasan berikut dengan baik ya murid-murid. Tokoh pertama yang akan Miss ceritakan kepada murid-murid adalah Ribka. Ribka yang tak kenal lelah. Murid-murid, kalian pernah melihat sumur tidak? Pernah ya? Nah, cara mengambil air dari dalam sumur itu, apakah menurut kalian pekerjaan yang ringan atau berat? Ya, mengambil air di dalam sumur atau menimba air bukanlah pekerjaan ringan ya. Ketika timba atau ketika alat untuk mengambil air dari sumur itu sudah terisi air, kita harus menariknya perlahan. Selain berat, kita harus berhati-hati agar air tidak tumpah. Nah, suatu hari Ribka baru saja selesai menimba air, mengambil air dari sumur. Ribka didatangi seorang laki-laki. Laki-laki itu adalah hamba Abraham, adik dari kakeknya Ribka. Namun Ribka tidak mengenal hamba Abraham itu karena laki-laki itu tidak memperkenalkan dirinya kepada Ribka. Laki-laki itu meminta air yang baru Ribka timba. Ribka segera memberi airnya untuk diminum laki-laki tersebut. Dan ketika melihat bahwa laki-laki itu membawa unta, Ribka langsung menawarkan diri untuk mengambil air lagi dari sumur untuk unta laki-laki itu. Murid-murid tahu ya, menimba air dari sumur itu merupakan pekerjaan berat. Tetapi saat laki-laki itu meminta air yang Ribka timba, Ribka tidak menjawab, "Ambil saja sendiri, saya sudah lelah menimbanya." Ribka tidak menjawab seperti itu murid-murid, melainkan Ribka langsung berkata,
"Minumlah Tuan." Perlu murid-murid ketahui, unta minumnya sangat banyak. Seekor unta biasanya dapat minum 200 liter air dalam 3 menit. Di Kejadian 24 ayat 10 disebutkan bahwa hamba Abraham membawa 10 ekor unta. Unta-unta itu telah berjalan dari Kanaan menuju Aram, Mesopotamia. Jaraknya lebih dari 804 km. Jadi coba murid-murid bayangkan berapa puluh kali Ribka harus menimba air ketika ia menawarkan, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Ya, Ribka melayani hamba Abraham dengan tuntas. Hamba Abraham itu orang asing baginya. Namun Ribka melayani dengan tulus, walaupun pada akhirnya ia tahu bahwa laki-laki tersebut adalah utusan pamannya, ya, utusan Abraham. Nah, itu tadi cerita tentang Ribka yang tak pernah kenal lelah ya murid-murid. Sekarang Miss akan sampaikan cerita salah satu tokoh di Perjanjian Baru, yaitu anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Murid-murid, apakah orang tuamu pernah mengadakan ucapan syukur seperti dalam rangka ulang tahun atau pindah ke rumah baru dan lain-lain? Nah, biasanya saat ada acara ucapan syukur seperti itu di rumah kalian, ada berapa banyak makanan yang orang tuamu sediakan untuk menjamu para tamu atau untuk dibagikan kepada tetangga? Seberapa sibuk orang tuamu mencari jasa catering untuk memesan makanan atau memasak sendiri makanan? Pastinya membutuhkan persiapan yang baik ya murid-murid, karena mengadakan acara ucapan syukur seperti itu tidaklah mudah. Butuh perhitungan untuk mempersiapkan makanan dan lain-lain. Mengapa Miss menanyakan hal tersebut? Nah, pada suatu hari, Yesus diikuti banyak orang berbondong-bondong. Murid-murid tahu ya, Yesus sangat terkenal. Kemana Tuhan Yesus pergi, orang banyak selalu berbondong-bondong mengikutinya. Mereka ingin mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus. Mereka juga ingin melihat sendiri berbagai mukjizat yang dilakukan Yesus. Nah, pada suatu hari saat mereka sedang mengikut Yesus, tetapi hari sudah siang, sudah jamnya untuk makan ya, sudah waktunya untuk makan siang, tetapi tidak ada yang dapat menyediakan makanan karena sangat banyak orang. Dari judul perikop Yohanes 6 ayat 1-15, kita tahu bahwa ada 5.000 orang yang mendatangi Yesus saat itu. Nah, maka tiba-tiba murid-murid Yesus kebingungan bagaimana cara memberi makan kepada orang sebanyak itu. 5.000 orang ya murid-murid, itu sangat banyak sekali. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang untuk membeli makanan untuk orang sebanyak itu? Nah, saat murid-murid Yesus kebingungan, di saat itulah ada seorang anak dari kerumunan orang yang banyak tadi menawarkan bekalnya. Ya, apa bekalnya? Yaitu 5 roti jelai dan 2 ikan. Sebenarnya anak tersebut bisa saja menyimpan makanannya itu untuk menjadi bekal ya, untuk dimakannya sendiri aja. Tetapi dia tidak melakukan hal itu murid-murid. Dia tidak menyimpan untuk dirinya sendiri. Dia tidak makan bekalnya itu untuk dirinya sendiri. Kemungkinan besar ia juga merasa kasihan melihat orang-orang di sekitarnya. Pasti ada yang kelelahan dan kelaparan sehabis berjalan jauh. Selain itu, ia yakin Yesus sanggup mencukupkan makanan yang sedikit tersebut. Dan kemungkinan anak tersebut berpikir bahwa bukankah Yesus terkenal dengan mukjizat-mukjizatnya? Nah, keyakinannya terbukti. Setelah mengucap syukur kepada Allah,
Yesus membagi-bagikan makanan kepada semua. Semua makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul berisi potongan roti jelai. Nah, murid-murid, itu adalah cerita tokoh-tokoh Alkitab. Nah, dengan membaca Alkitab, murid-murid dapat mempelajari kasih dari sumbernya, yaitu Tuhan Allah. Dengan mendengarkan cerita tentang tokoh-tokoh tadi, Miss harap murid-murid dapat meneladaninya, dapat menirunya. Ribka yang tak kenal lelah dan anak yang membagikan 5 roti jelai dan 2 ikan. Dengan melayani sesama berarti kita sudah melayani Tuhan. Bukan hanya 2 tokoh itu saja yang dapat murid-murid tiru, masih banyak cerita tokoh-tokoh di dalam Alkitab. Murid-murid rajin membaca Alkitab ya. Itulah penjelasan mengenai bab 11 tokoh yang melayani sesama. Miss harap setelah pembelajaran ini murid-murid dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, ajar kami meneladani pelayanan tokoh-tokoh yang sudah kami pelajari tadi. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya murid-murid. Shalom.